Curfin Curhat Finansial. Halo. Halo ya jawabannya bukan hai. Saatnya kita masuk ya. ke sesi Curfin Curhat Finansial. Ini adalah curhatan-curhatan yang disampaikan oleh para planners kayak financial nih. Silahkan, di tengah ada fishbowl-nya. Tapi sebelumnya kalian boleh gambreng dulu. Gimana kita nih? Gimana gambrengnya? Udah gambreng. Oke. Oke, boleh silakan ambil satu kertas untuk pakai Yumin kacamata. bacakan curfinnya. Oke. Biar gaya gitu ya. Iya, kayak door prize. Nomor berapa ya? Ini 6 pas 9? 6 aja lah ya. Nomor 6. Ini dia. Itu 5. Saya dan pasangan sudah menikah 3 tahun. Oke. Kami berdua sama-sama bekerja dengan total penghasilan 18 juta per bulan. Oke. Tapi setiap kali mau mulai menabung bareng berujung hanya wacana saja. Oke. Saya merasa perlu dana darurat, namun suami malah bilang nanti saja. Akhirnya uang selalu ngalir begitu saja. Padahal kami pengen punya rumah sebelum umur 35 tahun. Tapi jujur Li, sekarang bahkan buat DP 10% aja belum sanggup. Gimana ya Mbak cara komunikasiinnya sama pasangan? Oke, nah ini nanyanya cara komunikasi ya. Kita kan financial trainer ya. Jadi oke, baiklah. Oke, jadi dari 2 hal deh ya sekarang. Ini yang curfin salah nanya kayaknya. Harusnya ke psikolog gitu ya. Ke marital counselor gitu. Oke, kalau cara komunikasi, kalau di QM nih kita kan juga ada ya kelas financial for couple gitu ya, suka ada. Nah, jadi biasanya kita bilangnya adalah yuk kita kalau ngomongin finansial, ngomong dengan kondisi santai dulu. Jadi jangan misalnya nih langsung nih ngomong kayak gimana sih kok kita nggak punya dana buat DP rumah sih padahal udah kan gaji kita sebenarnya lumayan. Nah langsung kayak gitu ya udahlah ya pasti nanti jadinya bakal berantem. Jadi waktu itu bilangnya ya udah yuk kita misalnya mulai dari kalau misalnya kita ibu rumah tangga, kemudian suami pulang kantor, terus ya jangan langsung ditanya-tanya, tapi kita cari waktu yang pas dulu, misalnya lagi ngafe berdua gitu ya, lagi me time, lagi couple date, mulai bahas, jadi pas lagi kondisi sama-sama tenang. Yang kedua, bahasnya mungkin dari topik yang ringan dulu. Jadi selain tadi satu cari waktu yang santai sama-sama lagi dalam kondisi yang tenang. Yang kedua cari topik yang ringan dulu. Jadi mungkin jangan langsung nih tentang soal rumah gitu ya. Langsung berat banget gitu ya. Tapi mungkin sesimpel kayak dana darurat gitu ya. Yang kok bisa nih ngasih contoh ringan bahwa kenapa ya kok waktu itu kita kayaknya gaji lumayan tapi kok pas misalnya anak sakit atau misalnya ada tiba-tiba ada pengeluaran darurat, kok kayaknya kita kelimpungan sendiri gitu ya, padahal gaji harusnya cukup gitu. Nah jadi mungkin mulai dari yang ringan-ringan atau bahkan sesimpel mulai dari liburan atau apa gitu, tujuan bersama yang lebih ringan. Dan juga cari topik yang kita mau dan suami mau, abis itu baru pelan-pelan gitu ya. Yang ketiga, coba ajakin ikut kelas QM Academy gitu ya biar ngatur uangnya dan dua-duanya ikutan. Boleh loh satu link Zoom kalau suami istri ikut denger bareng itu boleh banget karena itu jadinya kan orang ketiga yang ngejelasin. Jadi perspektifnya akan lebih objektif. Jadi mudah-mudahan suami juga jadi ini berarti suaminya kan ya, ini kan istrinya yang curhat ya gitu ya. Suami juga jadi oke, biasanya kalau ngedengerin dari orang lain akan lebih tercerahkan gitu ya. Ada tambahan nggak mungkin? Dari Mbak Emi atau Mbak Titis? Aku nggak tahu ini boleh apa enggak. Kalau misalnya dia daripada dia ribet suaminya nggak bisa gitu, dia aja dulu nabung kenapa sih? Terus bilang sama suaminya gue bisa lo nabung lo, nggak merasa tersaingi atau ambi ingin menyamai aku gitu, nggak bisa boleh kayak gitu. Boleh aja sih. Ya jadi terlalu out of the box. Nggak usah daripada hanya wacana, mungkin dia yang nyoba. Ya nyisihin sendiri ya gitu. Karena kan dia juga punya penghasilan kan sama-sama bekerja. Jadi mungkin kalau toh selama ini udah ya berantakan gitu ya, maksudnya ya udah mulai nata dari versinya dia sendiri gitu. Karena kita juga ada tuh teman-teman dari klien personal itu ada yang memang sama-sama punya penghasilan, terus ya udah deh yang urusan penghasilan suami tutup mata aja dulu, kamu atur yang penghasilan kamu gimana supaya mulai bisa nabung gitu. Mbak Titis ada tambahan nggak? Enggak sih,
kita white lie aja ya. Maksudnya nggak bohong, tapi kan nggak usah diungkapin kalau nggak Iya, ditanya ya gitu. Nah begitu suami udah lebih mulai terbuka, baru deh kita bilang gitu ya, seperti itu kali ya gitu. Oh ya kalau soal finansialnya ya tadi ya, berarti mulai nyicil dari penghasilan kitanya sendiri dulu aja, jadi nggak harus nunggu. Aku mikirnya sampai gini, dua-dua kalau gitu. misalnya udah ada hasilnya gitu walaupun sedikit, udah Oke. kekumpul, kan bisa ngasih lihat ternyata bisa loh kalau Ya, diatur. betul. Gue dapet nih segini gitu kan. Katanya pengen punya rumah gitu Ya, kan. Kayak oke. gitu. Jadi pembuktian aja dulu. Kali ya. Itu Itu. yang aku takut Ya. juga, sebenarnya tujuannya nggak sama. Oh, iya, Jangan- benar-benar. jangan Iya. udah Udah pengen mau beli dikasih rumah rumah. sama Amin. orang tuanya. Oh, iya, iya. Jadi dia bilang, Tapi nggak dibilang "Kenapa gitu dia ya, nggak nggak bilang. gitu. Jadi ya mungkin nggak dibicarain. Oh makanya nanyanya memang masalah komunikasi ya. Iya betul. Jadi yang kayak gitu loh, mungkin Iya, ya iya. sambil ngobrol-ngobrol Ya, cantik tadi itu pelan-pelan. selain ngomongin dana darurat segala macam itu juga yang ngomongin tujuan keuangan. Biar satu visi misi aja Ya, sih. satu jadi frekuensi. memang ya bener sih komunikasi juga penting banget gitu ya selain teknis keuangannya itu. Kayaknya itu aja ya kalau untuk yang kali ini. Nah itu aja dari kami kalau untuk Curfin yang kali ini. Nah kamu juga mau curhat finansial dan mau dibahas sama trainer kayak gini, isi ya di komen box bahwa ini banyakin aja curhat finansialnya supaya nanti kamu dapat kesempatan untuk dibahas bareng trainer seperti ini.